Berikutnya adalah hukum makanan makanan hewani yang melalui proses pengolahan sinar radiasi. Sinar radiasi. Hukum makanan hewani yang melalui proses pengolahan ya dengan sinar radiasi. Penggunaan sinar radiasi tash'i'ul ghidha, iradiasi pangan, makanan adalah proses makanan, baik makanan curah atau makanan kemasan yang menggunakan kekuatan paparan al-isya'at al-mu'ainah. Maksudnya ini sinar radiasi yang menggunakan kadar sinar radiasi. Tatimmu muraqabatuha bidiqqatin, tetapi sudah melalui proses pemantauan yang cermat, yang teliti dalam waktu tertentu. Tidak paparan yang bebas begitu ya, asal-asalan. Sehingga tujuannya adalah untuk mewujudkan manfaat-manfaat tertentu. Iradiasi pangan ini menggunakan zat radioaktif atau akselerator untuk mencegah pembusukan dan kerusakan yang membebaskan dari jasad renik pantogen. Ini manfaatnya. Hukum permasalahan ini, para ulama yang ahli di bidang tersebut berbeda pendapat tentang makanan yang melalui proses sinar laser, sinar radiasi, apakah boleh penggunaan zat radioaktif dalam makanan, penggunaan sinar radiasi dalam makanan. Mereka ini bukan ulama syariah, mereka ulama-ulama yang spesialis di bidang tersebut berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, kelompok yang mengatakan bahwa tidak ada bahaya secara langsung bagi kesehatan pengkonsumsi. Dan ini pendapat sebagian al-munazzamat, organisasi dan berbagai negara. Jadi banyak yang berpendapat tidak ada bahayanya, nggak masalah. Karena tadi sudah disebutkan bahwa itu sudah melalui proses pemantauan yang cermat dan tidak lama ya, sudah diperhitungkan. Pendapat yang kedua, ada sebagian kelompok yang mengatakan ada bahaya penggunaan sinar radiasi ini pada makanan. Dan bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Ini pendapat kedua. Masing-masing memiliki pembenaran dan memiliki bukti-bukti, memiliki pendukung penguat pendapatnya. Dari sinilah maka para ulama syariat pun berbeda pendapat. Karena mereka sendiri sudah berbeda pendapat apakah ada bahaya atau tidak. Perbedaan pendapat para ulama tentang hukum syariatnya dibangun di atas mana yang lebih kuat sisi manfaat atau madaratnya. Sehingga terbagi menjadi dua pandangan. Pandangan yang pertama, tidak boleh menggunakan sinar radiasi dalam makanan. Karena madaratnya lebih banyak. Karena makanan ini berbahaya, dan sebagaimana hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah. Dan madarat makanan, menurut pendapat yang pertama ini, madarat makanan yang sudah terpapar sinar radiasi ini berbahaya bagi orang yang mengkonsumsi sendiri atau keturunannya, walaupun misalkan tidak langsung. Orangnya yang memakan normal-normal saja, hidupnya tetap seperti biasa, tapi bisa jadi keturunannya atau lingkungan atau alam atau seterusnya. Pendapat yang kedua mengatakan boleh menggunakan sinar radiasi dalam makanan, karena mereka mengatakan bahwa hukum asal makanan adalah halal. Sedangkan dalam penggunaan sinar radiasi ini ada manfaat yang kembali kepada makanan tersebut. Jadi manfaatnya pada makanan. Misalkan membunuh macam-macam jamur yang tumbuh pada makanan setelah disimpan. Jadi pembunuhan jamur dan seterusnya supaya lebih awet dan aman dikonsumsi. Jadi penggunaan ini jika dilihat dari manfaatnya maka akan menghasilkan hukum boleh selama tidak ada madarat yang lebih besar. Ya begitu. Nah, khilaf ini jadi para ulama syariat
khilaf apakah boleh atau tidak, kembalinya kepada para ulama yang spesialis di bidang tersebut. Ya, para peneliti, bagaimana mereka memandang, para ilmuwan, apakah mereka mengatakan ini bahaya atau tidak. Jadi tergantung juga kondisinya, mungkin penggunaannya, jangka waktunya seberapa, kemudian bahan makanannya apa, ini juga berpengaruh. Bahan kondisinya bagaimana, alatnya juga, itu bisa mempengaruhi kondisi bahaya dan tidaknya. Ketika dihasilkan kesimpulan bahwa bahayanya lebih banyak, para ulama syariat akan mengatakan haram, ya, tidak boleh menggunakan itu dan tidak boleh dikonsumsi. Nah, jadi masalahnya bukan masalah apakah ini radiasi atau enggak, najis atau enggak, tapi bahaya dan manfaatnya. Rujukannya adalah Tash'i'ul Ghidha, Dr. Najmuddin Asy-Syarabi, Haqa'iq Haula Tash'i'il Aghdhiyah. Ini di silsilah serial terbitan Al-Haqa'iq, ya, As-Sadira Anil Majmu'ah Al-Istisyariyah Ad-Dawliyah li Tash'i'il Aghdhiyah. Diterjemahkan oleh Nizar Ahmad. Kemudian An-Nawazil fil Atimah. Pembahasan yang terakhir terkait fikih kontemporer seputar makanan dan minuman adalah bahan makanan yang mengandung kadar alkohol. Bahan makanan yang mengandung kadar alkohol. Makanan yang mengandung kadar alkohol. Gambaran permasalahan ini, ada sebagian makanan yang mengandung bahan-bahan yang mengandung presentasi kecil dari alkohol. Jumlah yang sangat kecil. Persentase yang sangat kecil. Yang dimaksud dengan alkohol adalah benda cair yang mudah menguap, tidak memiliki warna, dan dia memiliki rasa yang menyengat, memiliki aroma yang sudah ma'ruf. Alkohol ini digunakan dalam produk-produk, misalkan untuk menyimpan bahan-bahan tertentu, zat-zat tertentu, kemudian penggunaan sebagai bahan yang menyerap kelembapan dan pelarut sebagian zat-zat basa maupun zat-zat lemak, serta penggunaannya juga untuk anti beku suatu produk, ya, anti beku suatu produk. Hukum permasalahan ini, para ulama tidak berselisih pendapat tentang haramnya makanan apapun yang ditambahkan khamr. Jadi para ulama sepakat bahwa makanan yang ditambahi khamr, walau jika dan itu maksudan lidzati, ditambahkan khamr, dan memang diinginkan penambahan tersebut secara zatnya, memang benar-benar diinginkan ini mau ditambahi khamr, bihaitsu yudhkaru bismihi, dan makanan tersebut khamr, benar-benar khamr, ya, minuman yang memabukkan, wa yasuqu ala hadzal asas, kemudian wa in kana qalil, walaupun khamr tadi sedikit. Ini diantaranya adalah ada sebagian produk coklat atau pendingin, minuman dingin atau selain itu. Wallahu alam, ini saya kurang sudah mencari tapi belum menemukan apa artinya al-mubarradat. Mungkin minuman dingin atau yang lainnya. Dan juga kue-kue, produk kue. Ini ditambahkan khamr, jelas-jelas diinginkan untuk penambahan khamr tersebut. Dari sini maka pengkonsumsinya, orang yang memakan atau yang meminum, ya, orang yang mengkonsumsi mendapati ada rasa khamrnya dan mendapati aroma khamr, benar-benar masih ada. Maka yang seperti ini disepakati bahwa itu dilarang dan diharamkan. Disepakati haram, tidak boleh dikonsumsi. Yang menjadi bahan perselisihan, yang menjadi titik perselisihan para ulama adalah menambahkan bahan alkohol pada makanan-makanan, produk makanan, tujuannya bukan untuk memang ditambahi begitu, bukan sebagai komposisinya. Alkohol ini hanya digunakan untuk melarutkan sebagian zat-zat lemak. Zat-zat lemak ini dilarutkan begitu. Atau penggunaannya hanya untuk mencegah tajammudun, koagulasi. Maksudnya adalah pembekuan, penggumpalan, mencegah pembekuan bahan-bahan tertentu. Dan ini digunakan jadi bukan untuk ziyadatun lidzati, bukan untuk penambahan yang memang diinginkan dari awalnya. Ini hanya sekedar pembantu saja untuk tujuan tertentu. Dan penggunaannya bikamiyatin qalila, dengan kadar yang sedikit.
Wastimaluhu laisa maqsudan lidzati, ini menjelaskan tadi bukan bertujuan supaya memang mengandung alkohol. Kemudian walaisa ala annahu khamar, bukan diinginkan bahwa ini supaya orang yang mengkonsumsi dia mendapatkan konsumsi bahan khamrnya. Maka para ulama kontemporer dalam hal ini terbagi menjadi dua pendapat. Ini yang diperselisihkan. Pendapat pertama mengatakan diperbolehkan mengkonsumsi makanan yang mengandung persentase kecil alkohol. Dan ini rekomendasi Nadwah At-Tibbiyah lil Munazzamah Al-Islamiyah lil Ulum At-Tibbiyah. Rekomendasinya disebutkan di situ bahan makanan, ya maksudnya makanan itu yang mengandung dalam proses pembuatannya ini nisbatan dhailatan minal kuhul, persentase yang kecil yang sangat sedikit dari alkohol untuk melarutkan sebagian zat-zatnya yang zat ini tidak bisa dilarutkan dengan air, misalkan pewarna atau pengawet atau yang lainnya, maka yajuzu tanawuluha, boleh dikonsumsi. Jadi masalahnya ini kan nggak bisa digunakan air untuk melarutkan pewarna atau pengawetnya. Dia harus membutuhkan alkohol. Dan ini bukan tujuan utamanya. Maka boleh dikonsumsi. Li umumil balwa, karena ini susah dihindari. Ini sudah menimpa masyarakat manusia, dibutuhkan oleh manusia secara umum. Kemudian setelah itu, wali tabakhuri mu'dhamil kuhulil mudhafi fi athna'i tasni'il ghidha. Alasan diperbolehkannya adalah karena ada penguapan kebanyakan alkohol yang ditambahkan. Jadi alkoholnya sudah banyak menguap ketika proses pembuatan makanan tersebut. Dan ini yang bisa difahami, keputusan ini yang bisa difahami dari fatwa Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyati wal Ifta. Di antara keputusan mereka adalah jika ditetapkan bahwa sebagian makanan atau minuman mengandung alkohol yang memiliki wujudnya masih ada, jika dilihat masih ada ini kandungannya, dan memiliki dampaknya, aromanya masih tercium, rasanya masih ada, maka la yajuzu lil muslimi tanawuluha, nggak boleh bagi seorang muslim untuk mengkonsumsinya, baik dimakan atau diminum atau penggunaan yang lain. Nah, ini kalau masih memiliki wujud, karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr baik sedikit maupun banyak. Sebagaimana dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma askara katsiruhu faqalilu haram." Apapun yang membuat mabuk dalam kadar banyak, maka sedikitnya pun haram. Dari sini maka mafhumnya, apabila alkohol ditambahkan ke produk makanan dan sudah tidak memiliki wujud, zatnya sudah tidak ada lagi dan tidak memiliki pengaruh, maka hukumnya pun tidak ada, ya, tidak dihukumi sebagai haram lagi. Nah, dalil pendapat ini yang mengatakan boleh karena kadar alkohol sangat sedikit dan sudah menghilang, sudah terkalahkan, sudah tertutup dalam cairan yang bercampur, biasanya sudah hilang. Walam yabqa laha ta'mun, sudah tidak ada lagi rasa, warna dan aromanya. Yang dimaksud dengan istihlak ini kaidah ya, yang tadi sudah disebutkan. Apa istihlak itu? Istihlak adalah al-maddatul muharramatun najisah, benda yang haram, bahan yang haram dan najis, kemudian sudah hilang di dalam air atau benda cair, bihaitsu lam yabqa laha ta'mun, sudah tidak ada lagi aroma, rasa atau warna atau aromanya, sudah hilang sifat-sifat ini, maka itu disebut dengan istihlak. Sudah hilang ya, larut, sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Maka istihlak seperti ini menjadikan benda tersebut halal, sebagaimana diisyaratkan sebagian ahli fikih. Para ulama fikih menyebut begitu. Nah, jadi alasannya karena sudah istihlak, sudah hilang, kecil, sudah sedikit, kemudian hilang, ya, sudah tidak memiliki efek lagi. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan tidak boleh mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung alkohol, ya, yang menggunakan alkohol dalam penyajiannya. Walaupun bukan diinginkan untuk menambah alkohol, tapi ketika proses pembuatannya itu menggunakan alkohol, menurut pendapat yang kedua ini tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi.
Dalilnya adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma askara katsiruhu faqaliluhu haram." Benda yang membuat mabuk jika dikonsumsi dalam kondisi banyak, maka sedikitnya juga tetap haram. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma askara al-farqu minhu famil'ul kaffi minhu haram." Apa yang membuat mabuk ya dalam kondisi jumlahnya banyak, maka famil'ul kaff, hanya segenggam tangan, sepenuh telapak tangan begini, itu juga haram. Intinya sedikit atau banyak, jika itu memabukkan khamr, maka haram. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, tidak ada hajah, tidak ada kebutuhan untuk menggunakan alkohol dalam melarutkan minyak-minyak tersebut ya, yang digunakan untuk rasa atau aroma, karena masih ada alternatif pengganti yang mubah, dan ini disebutkan oleh para peneliti. Jadi bagi yang berpendapat begini, mereka alasannya masih ada penggantinya. Ini bukan hajah, tidak ada darurat untuk menggunakan alkohol dalam proses pelarutan atau sebagainya. Kalau memang tidak ada kebutuhan, berarti ya tetap masih kondisinya haram. Nah, intinya ada perselisihan dalam masalah ini, tergantung mereka masing-masing memiliki dalil dan mereka memiliki hujjah untuk menentukan pendapat tersebut. Rujukannya adalah fatwa Lajnah Daimah. Yang kedua, al-mawad al-muharramah wan najisa fil ghidha'i wad dawa. Kemudian an-nadwa al-fiqhiyah at-tibbiyah ats-tsaminah lil munazamatil islamiyah lil ulum at-tibbiyah yang diadakan di Kuwait tahun 1995 Masehi. Kemudian an-nawazil fil atimah. Nah, intinya kesimpulannya dari yang kita bahas ini, apapun yang kita ikuti ya, kadang suatu permasalahan itu diperselisihkan oleh para ulama, dan itu wajar ya, karena suatu permasalahan tersebut mereka melihat dari sudut pandang, mereka memiliki dalil, cuman pandangannya bisa berbeda. Kalau melihat dari sisi ini bertentangan dengan hadis, atau misalkan ini nggak masuk dalam larangan dalam hadis tersebut, maka kesimpulan akhirnya pun bisa menjadi beda. Nah, kita sebagai seorang muslim, jika untuk diri kita sendiri, kalau masih belum bisa, kalau bisa ya mengikuti ulama ya. Mengikuti ulama yang kita percaya, kita tahu lebih berilmu, lebih bertakwa, kita ikuti saja. Taklid. Kalaupun misalkan untuk kehati-hatian, ya itu tentu saja bentuk ketakwaan, bagus ya. Adapun berfatwa, maka dibutuhkan ilmu lagi, dan kita hanya mempelajari pandangan-pandangan para ulama, penjelasan para ulama terkait masalah-masalah kontemporer seputar makanan atau minuman atau lainnya. Nah, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.